jadi senang ke masjid gitu. Para lansia itu jadi senang ke masjid gitu. Dan itu juga menyemangatin mereka untuk mengisi hari tua mereka dengan kebaikan. Dan Anda paling sering ingatin bahwa cukup dengan kalau kita nggak punya banyak ibadah, nggak punya banyak amal lain, udah fokus aja tunggu sholat awal waktu aja, Pak. Itu dengan izin Allah derajatnya tinggi di sorga. Salah satu jamaah. Dan berikutnya apa? Di antara setelah kita dimohonkan ampun oleh malaikat, maka di antara keistimewaan yang kita dapatkan, ini akan banyak nanti kita singgung, adalah dia pasti akan mendapatkan idradus sunnah qabliyah allati qabla shalah. Sebelumnya di antara keistimewaan besarnya adalah dia akan menjawab azan, Pak. Gitu. Kalau kita di rumah belum tentu sempat jawab, Pak. Ya kan? Dengar-dengar gitu kan. Bisa kita dengar masih di kamar mandi gitu. Bisa dengar, tapi kalau udah di masjid pasti kita akan jawab. Ya kan? Kita akan jawab azan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kupas keutamaan menjawab azan. Antara adzan dan iqamah itu ada 6 amalan sekalian. Ya. Dan itu paling gampang didapatin oleh orang yang bersegera ke masjid. Amalannya apa? 1, mengucapkan sebagaimana dijawabkan oleh muadzin alias jawab adzan. Ya. Itu. Setelah jawab adzan apa? Berikutnya salat, berdoa, baca selawat dulu, Pak. Nanti kita kupas tata cara menjawab adzan. Ini karena kita banyak keliru, kurang tepat dengan sunnah Nabi di dalam menjawab adzannya. Ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya akan banyak kita singgung. Berikutnya itu ingat, setelah jawab azan, setelah kalimat la ilaha illallah, kebanyakan kaum muslimin langsung membaca Allahumma rabbati dawatin. Ini sunnah Nabi yang hilang apa? Ternyata baca selawat dulu. Baca selawat dulu. Insya Allah nanti akan kita kupaskan hadisnya lengkap gitu, agar nyaman. Baca selawat dulu. Kita dapat, ini kalau dikupas, Pak. Nanti kalau udah selesai ini jamaah kupas. Ingat, sholat itu memiliki banyak rangkaian. Baik itu dari sisi ucapan, zikirnya maupun perbuatannya. Di sana itu ketika kita salat ada salawat. Ada salat itu ada istighfar. Itu kalau dikupas satu persatu baru jamaah akan lihat, Masya Allah, salat ini ibadah yang komprehensif. Luar biasa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ya, apalagi kalau kita jamaah. Tadi kita selawat dulu. Selesai selawat baru baca doa setelah azan. Ya kan? Lalu berikutnya apa? Salat qabliyah. Nah, kalau jamaah di masjid akan lebih gampang untuk dapat qobliyah ini. Ya kan? Ya. Kalau berikutnya apa? Bisa berdoa antara azan dan iqamah. Ini doa, ini ibadah luar biasa. Sampai Nabi katakan apa? Kalau ibadah paling afdal, ibadah fisik paling afdal adalah salat. Nabi katakan wa'lamu anna khairu amalikum as-salat. Ketahuilah amalan terbaik kalian itu salat. Nah, kalau salat ibadah fisik terbaik, ibadah qauliyah yang terbaik apa? Doa. Nabi katakan apa? Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu selain doa. Kita bisa dapetin tuh. Ya. Nah, lalu berikutnya apa? Setelah yang keenam amalan apa? Jawab iqamah. Ini jawab iqamah ini jarang kita lakuin ya, Mas. Iqamah ini termasuk sunnah untuk kita jawab. Insyaallah nanti pas ngupas azan itu ada azan dan iqamah, kita akan banyak singgung ini. Nah, jadi kalau kita datang lebih awal, maka jelas kita akan mendapatkan ibadah ini ya. Karena kita bisa semua lakukan, bisa jawabnya dengan tenang. Itu. Selesai itu apa? Yang tidak kita bisa pungkiri adalah kalau jamaahnya ramai, padat, pasti kita akan lebih dapat saf pertama.